Siapa yang tidak mengenal Fir'aun atau Ramses II? Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menemukan jasad Fir'aun, Al-Quran terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan ditemukan. Namun, penemuan jasad tersebut ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90 sampai dengan 92, yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya." Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, "Apakah baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Pakar tafsir Indonesia, Profesor Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Mukjizat Al-Quran menjelaskan, kalimat dalam ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah, "Hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu." Menurut beliau, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi, menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Maspero, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Maneptah atau Memtah, yang kemudian oleh sejarawan Drayton dan Vendel melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi hingga 1214 sebelum Masehi. Menurut Profesor Quraish, pada masa Al-Quran turun pada 15 abad lalu, tidak seorang pun mengetahui sebenarnya penguasa yang tenggelam itu berada. Pada 1896, Purba Kalawan Loret menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk atau Lembah Para Raja yang berada di daerah Taba, Luxor, seberang Sungai Nil, Mesir. Pada 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah, Elliot Smith, membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut dalam keadaan utuh. Kemudian, pada Juni 1975, seorang ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Ia menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Fir'aun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tanda meninggalnya di laut adalah terdapat bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya, walaupun sebab kematiannya menurut dia diakibatkan oleh syok. Bucaille pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat agung dan suci contoh-contoh yang diberikan ayat Al-Quran tentang tubuh Fir'aun, sebab penyelidikan dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari risalah Al-Quran mengenai sejarah Fir'aun. Jika bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manakah kiranya Rasulullah SAW dapat menyampaikan mengenai keberadaan jasad Fir'aun? Tak hanya itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun masyarakat kala itu yang mengetahui bahwa jasad Fir'aun nantinya akan ditemukan sekaligus dijadikan pelajaran. Arkeolog Profesor Ali Akbar mengatakan, Al-Quran adalah mukjizat sehingga susah untuk dicerna oleh akal. Kalau membaca Al-Quran terjemahan, ada sekitar 50 kata mukjizat. Tapi, jika melihat kata aslinya dalam bahasa Arab, tidak ada kata mukjizat.
Dalam pemaparannya, Profesor Ali Akbar menjelaskan, surah Yunus ayat 92 turun ketika Nabi Muhammad SAW berumur sekitar 40 sampai 63 tahun atau sekitar tahun 600-an Masehi. Padahal pada masa Nabi Muhammad SAW atau tahun 600-an Masehi tidak ada satupun jasad mumi ditemukan, termasuk mumi Fir'aun. Mumi-mumi itu baru ditemukan arkeolog orang-orang Mesir tahun 1800-an Masehi. Artinya, butuh waktu 1200 tahun untuk membuktikan bahwa surah Yunus ayat 92 adalah benar. Arkeolog dari Universitas Indonesia ini mengatakan, mungkin pertanyaan yang muncul dan sulit dijawab ketika membaca ayat-ayat Al-Quran akan terjawab 100 atau 200 tahun kemudian. Ia juga mengungkapkan, ajaibnya ayat Al-Quran tidak pernah berubah sejak dulu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Jadi, Al-Quran tidak pernah direvisi. Berikut fakta-fakta mengenai jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Namun sebelum kami lanjutkan untuk bahasan video kali ini, kami sampaikan terima kasih banyak bagi yang sudah like, subscribe, ataupun komen. Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf juga apabila terdapat kekeliruan dalam pengucapan, penulisan, ataupun perbedaan materi. Bismillah, kita lanjutkan. 1. Ditemukan oleh anggota kerajaan Fir'aun. Setelah Fir'aun atau Ramses II tenggelam saat mengejar Bani Israel, ada anggota istana kerajaan Fir'aun yang selamat dari tenggelam tersebut. Dialah yang menjadikan mayat Fir'aun sebagai mumi, lalu mengangkut peti matinya dengan perahu melintasi sungai Nil menuju Tebes. Pengiringan perahu tersebut didampingi perahu lainnya yang berisi pendeta dan menteri-menteri kerajaan Fir'aun. Mereka menggiring peti mati tersebut ke makam yang telah disiapkan Fir'aun untuk dirinya sendiri, yaitu di lembah para raja atau Wadi El-Muluk. Selama proses itu dilakukan, doa dibacakan dan upacara pemakaman dilakukan. Artinya, berakhirlah kehidupan Fir'aun tersebut. Banyak pencuri harta benda Fir'aun. Setelah kematian Fir'aun, kelompok-kelompok pencuri pun menyebar. Mereka berani mencuri makam kerajaan karena hasrat untuk memperoleh harta karun yang melimpah, yaitu berupa perhiasan dan perlengkapan pemakaman. Tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya karena merasa Raja Fir'aun itu telah merampas apa yang seharusnya menjadi milik rakyat. Bahkan, penangkapan pencuri ini sudah terjadi berkali-kali, sampai-sampai makam semua Raja Fir'aun dari kerajaan ke-18, ke-19 hingga ke-20 juga dijarah. Hanya tersisa makam Amenhotep II dan makam Tutankhamun yang masih utuh. Salah satu wujud olok-olok masyarakat terhadap para Fir'aun adalah gambar-gambar konyol yang jauh dari keindahan sebuah seni. Contohnya, gambar Ramses III yang berwujud singa sedang bermain catur. Penjarahan kuil dan makam terus berlanjut dan meningkat. Tuduhan diajukan terhadap wali kota Tebes Barat, kepala polisi, dan mereka yang bertanggung jawab atas keamanan kuburan. Mereka yang bertanggung jawab akan dihukum seperti yang tercatat dalam papirus yang ditemukan di British Museum. Namun tetap saja, pencurian terus berlanjut. Pembaruan mumifikasi Ramses II. Kemudian, para pendeta Amun memutuskan untuk mengawetkan jenazah para Fir'aun, khususnya jenazah Ramses II, sehingga dibungkus kembali dengan kain kafan luar yang baru dan ditempatkan di peti mati kayu biasa untuk menyamarkannya. Kemudian dimakamkan di makam ayahnya, Seti I, bersama jenazah lain yang merupakan Raja Fir'aun. Proses ini terjadi pada hari ke-15 bulan ketiga tahun ke-24 pemerintahan Ramses XI. Ramses XI adalah Fir'aun pada kerajaan ke-20 dan memerintah selama 27 tahun.
Di tahun terakhir itulah jenazah Ramses II dibungkus kembali dan dimakamkan. Ini terjadi pada tahun 1089 sebelum Masehi, 127 tahun setelah kematiannya. Namun, perusakan makam kerajaan Fir'aun tidak berhenti. Disembunyikan di Deir el-Bahari Kechi. Di era kerajaan ke-21, ketika pendeta tinggi Amun, Benujim II meninggal dunia, rekan-rekan pendetanya memutuskan untuk berhenti mengotak-atik jenazah para Fir'aun. Mereka pun mengumpulkan seluruh jenazah dan menggunakan pemakaman pendeta tinggi itu sebagai kedok. Semua jenazah dimakamkan di makam Ratu Inhabi di Deir al-Bahari yang sebelumnya telah diperluas. Kemudian makam tersebut ditutup. Ini terjadi pada tahun ke-10 pemerintahan Raja Siamon pada 969 sebelum Masehi. Pintu masuk yang mengarah ke makam ditutup, penanda di sekitarnya dihilangkan sehingga tidak bisa ditemukan oleh para pencuri. Dengan demikian, makam baru ini tetap aman dari gangguan pencuri. Selama lebih dari 2800 tahun, tempat itu benar-benar terlupakan dan biasa disebut Deir el-Bahari Kechi atau Khabiah el-Deir el-Bahari. Ini berisi semua mumi, termasuk mumi Ramses II atau Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Dengan demikian, bisa dikatakan sebagian kecil dari mereka yang mengetahui tentang tenggelamnya Fir'aun adalah para abdi dalam dan pendeta, meski pada akhirnya perlakuan mereka bocor juga ke sebagian masyarakat. Diperkirakan Ramses II meninggal di usia 90 tahun. Ramses II mencapai usia yang sangat tua, yakni mencapai usia 90 tahun, dan ia memerintah Mesir selama 67 tahun, sehingga masyarakat tidak terkejut dengan kematiannya. Tenggelamnya Fir'aun Ramses II saat mengejar Bani Israel adalah pertanda besar dan bukti kemenangan kebenaran, sekalipun betapa kuatnya ketidakadilan, hingga kemudian setelah Fir'aun tenggelam, dia dijadikan mumi oleh anggota istana dan pendeta. Isyarat ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Makam Fir'aun ditemukan kembali oleh petani Mesir. Beratus-ratus tahun kemudian, tibalah pada 1872 Masehi, ketika seorang petani Mesir dan saudara-saudaranya menemukan pintu masuk ke Deir el-Bahari Kechi. Mereka menyembunyikan penemuannya dan terus mengunjungi kuburan secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga mengambil barang-barang yang ringan dan mahal, seperti permata, perhiasan, bejana, dan lainnya. Kemudian dijual dan hasilnya dibagikan. Pencuri jual harta benda Fir'aun, tapi balik lagi. Ketika para pencuri itu tidak sependapat atau terjadi perselisihan di antara mereka, barang yang dicuri itu muncul kembali. Faktanya, terjadi perselisihan di antara mereka sehingga barang yang telah dicuri malah kembali lagi. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi dan mengakui masalah tersebut setelah 10 tahun berlalu sejak mereka menemukannya. Seluruh makam Fir'aun diangkut 300 pekerja. Pada 6 Juli 1881 Masehi, pejabat dari otoritas barang antik Mesir pergi ke pemakaman. Dengan bantuan 300 pekerja dalam 2 hari, mereka dapat mengangkut seluruh isi Deir el-Bahari Kechi, termasuk semua mumi Fir'aun dan perabotan penguburan, ke kapal untuk dibawa ke Kairo. Lalu semuanya itu disimpan di Museum Mesir di Bulak. Tangan kiri Fir'aun terangkat sendiri. Pakar barang antik Ibrahim Al-Nawawi mengatakan pada 1902, setelah pemindahan mumi Ramses II, dia membuka gulungan yang melilit tubuh Ramses II untuk melakukan pemeriksaan virtual terhadap mumi tersebut.
dan juga untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, apakah ada perhiasan, jimat, atau sesuatu yang lain. Setelah ia buka gulungan mumi itu, yang terjadi adalah tangan kiri Fir'aun atau Ramses II terangkat ke atas. Mumi Fir'aun yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa dan pengikutnya itu terlihat mencolok dibandingkan mumi yang lainnya. Sebab tangan mumi-mumi yang lain tetap terlipat bersilangan di atas dada mereka seperti yang terlihat jelas dari mumi Merneptah. Karena itu, sungguh aneh Fir'aun atau Ramses II karena tangannya terangkat sendiri, seolah hendak menangkal bahaya dari dirinya sendiri. Demikianlah bahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.